Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji engkau dan kami angkat gunung Sinai di atasmu. Seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Ikhwatu fillah, kita lanjutkan insyaallah dari pelajaran tafsir, masuk ke ayat 63 di surah Al-Baqarah. Ini tentang ayat yang menjelaskan diambilnya janji dari Bani Israel di gunung Sinai ya. Ada yang mengatakan juga gunung Tur ya, fauqakumut Tur ya. Wa idh akhadna mitsaqakum, ketika kami mengambil janji dari kalian ya. Itu adalah janji yang berat, yang diperkuat dengan perbuatan menakut-nakuti mereka dengan mengangkat gunung Tur ya di atas mereka. Jadi kalau mereka tidak memenuhi janji itu, maka diangkat ya gunung Tur itu di atas mereka dan ditimpakan ya, kepada mereka. Jadi diberikan ihdar ya, peringatan. Agar mereka taat pada janji itu. Kemudian dikatakan kepada mereka, khudhu ma atainakum, peganglah apa yang kami berikan kepada kalian, yaitu dari kitab Taurat, bikuwah dengan erat-erat. Bikuwah di sini adalah dengan sangat ya, dan kesungguhan dan sabar dengan perintah Allah. Maka seseorang yang memegang teguh pedomannya, dia harus memegangnya dengan sangat ya. Artinya menekan dirinya, memaksa dirinya agar terus-menerus senantiasa taat ya, membacanya dan mengamalkannya. Itu ya. Kalau itu tidak dipaksakan ya, misalnya kita tidak memaksakan
berpegang pada Al-Quran ya. Itu niscaya kita akan malas ya. Pasti akan malas ya. Apalagi kalau dalam posisi PW ya, posisi wenak gitu ya. Jadi ya, tinggal kumahannya mana gitu ya gitu. Jadi emang harus dipaksakan ya gitu. Mungkin tahap yang pertama dipaksakan terlebih dahulu ya gitu. Baru nanti terbiasa gitu ya. Kecuali kalau memang sudah terbiasa di dalam menekuninya ya, itu gampang ya gitu. Ya, terkadang seorang itu punya keimanan yang berbeda ya. Punya iman berbeda, sehingga ya harus dipaksakan mau tidak mau ya gitu. Jadi kata Syekh Abdurrahman bin Nasir, bagaimana adanya tekanan ya, tekanan dalam seseorang itu memegang Al-Quran. Artinya bukan hanya disentuh saja ya, dipegang atau dibaca, tapi dipelajari ya gitu. Dipelajari dengan dibaca beda ya. Ya kalau baca bisa baca sendiri ya, baca buku, baca sendiri ya gitu. Baca, tamatkan, sampaikan nanti gitu ya. Beres ya gitu. Tapi kalau dipelajari, maka itu butuh seorang guru ya. Butuh seorang guru untuk kita belajar ya gitu. Dan guru itu nantinya akan memberikan bimbingannya, pemahamannya. Karena itu pastinya harus benar-benar pilih guru itu yang memang dia berpegang teguh pada Quran dan Sunnah itu ya. Nah, kalau kita asal pilih guru ya kedepannya pasti pemahaman yang disampaikan pemahaman yang sesuai kadang hawa nafsunya ya. Kalau kebenaran ya atau pas-pasan ya, gurunya itu memang guru ya yang menyampaikan dari hawa nafsunya itu ya. Kalau enggak dari ya dari gurunya lagi gitu ya. Nah, maka di sini Bani Israil itu bukan hanya diperintahkan untuk berpegang teguh, tapi mengikuti seruan Nabi Musa. Nabi Musa sebagai mu'alim bagi mereka, sebagai guru. Yang mengajarkan dan dengan sungguh-sungguh mereka dan bersabar. Karena kalau seseorang tidak bersabar pasti berat ya gitu. Karena yang namanya berpegang teguh pada Al-Quran pasti penuh banyak ujian. Entah itu ujian dari yang terdekat atau yang sekitar ya, atau bahkan dari media. Dan ada juga ya, wallahu a'lam ya, bagaimana seseorang masuk Islam ya, kemudian
Katanya dari mempelajari Al-Quran juga dia masuk Islam dari seorang artis ya. Tapi ujung-ujungnya malah menjelaskan tentang gay, tentang lesbi dan sebagainya gitu ya, sampai membenarkan. Allah alam. Wal ya'zubillah. Nggak tahu itu niatnya gimana ya. Saya nggak tahu niatnya gimana. Nah makanya disampaikan juga ya di dalam status saya itu ya, jangan terlalu terburu-buru memuji orang lain ya. Suatu saat kita kecewa ya, suatu saat kita kecewa ya. Orang lihat dia masuk Islam dari kalangan artis apalagi ya, nanti pengaruhnya besar gitu ya, ternyata gitu ya. Syukur-syukur ya yang memang tidak pernah subscribe dia ya gitu. Karena memang yang namanya berpegang teguh pada Al-Quran itu pasti menemui banyak rintangan-rintangan gitu ya. Seseorang baru hijrah sedangkan si keluarganya itu keluarga ya yang memang tidak meletakkan fondasi keluarganya dalam Islam, pasti berat ya. Entah dia dicemooh, entah dia diacuhkan, diusir dan sebagainya ya. Maka ini jadi rintangan. Maka bagi kita disinilah nikmat ya, nikmat belajar tuh ya, nikmat belajar di masjid ya, nikmat diskusi itu pastinya sebelum-sebelumnya pasti ada rintangan-rintangannya gitu. Apalagi yang namanya sunnah ya, harus berpegang teguh sebagaimana gigit dengan gigi geraham tuh ya. Ya itu ya. Kanan kiri itu ya pasti menggoda ya. Jadi memang kita harus sabar. Kemudian dikatakan juga wazkuru ma fi, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, yaitu yang ada dalam kitab kalian dengan kalian membacanya dan mempelajarinya. Jadi wazkuru di sini adalah bermakna membaca ya, dan pelajari. Tilawah di situ kan ya. Tilawah nanti itu di surah Al-Baqarah ayat 121 itu ya. Bukan hanya membaca ya. Jadi yasluna kitaballah itu bukan hanya membaca. Kalau kita telisik dari bahasa Arab itu ya, tala yaslu tilawatan. Nah itu apa artinya? Mengikuti ya. Mengikuti. Jadi bukan hanya membaca. Kalau seseorang membaca tanpa mengikuti peraturan dalamnya, yaitu bukan yang dimaksud ya gitu. Seperti orang membaca undang-undang ya gitu. Ya. Membaca undang-undang gitu ya. Hafal gitu ya. Ini yang diperbolehkan, ini yang dilarang, tapi ujung-ujungnya melanggar gitu ya gitu. Ujung-ujungnya melanggar. Jadi wujud dari ketaatan itu adalah senantiasa mengikuti apa yang diserukan di dalamnya. Maka seseorang membaca dan mempelajarinya.
Dan makna mempelajari itu luas ya, luas, bukan hanya mempelajari tajwid ya. Tapi orang zaman sekarang cuma belajar tajwid aja ya. Emang tajwid juga luas ya. Saya kenal tentang iklab ya, dengan 2 bacaan ya, yang satu ditahan mimnya, yang satu direnggangkan. Itu juga ternyata ada bacaannya. Itu baru tahu tuh ya. Baru tahu saya ketika belajar di Tarki itu ya. Terus juga tentang bacaan-bacaan goribah yang lain itu juga ya. Tentang sin dan shot ya. Itu ternyata emang ada perbedaan-perbedaan ya. Jadi emang luas tajwid juga. Tetapi lebih luas lagi ketika belajar ilmu tafsirnya. Ini pentingnya kita belajar ilmu tafsir ya. Jadi bukan hanya kita belajar dari segi tajwid ya, keindahannya saja ya. Karena banyak yang indah tapi ujung-ujungnya menyakiti hati gitu ya. Banyak yang indah tapi ujung-ujungnya menyakiti hati ya gitu. Banyak yang cantik ujung-ujungnya sakit hati gitu ya. Gitu. Maka bukan hanya tajwid tapi tafsir ya. Kalau kata guru kita tuh di Persis itu ya dikatakan bahwa bukan hanya tahsin Al-Quran ya, tapi tahsinul amal ya. Tuh, tahsinul amal ya. Tuh. Yang tahsin Al-Quran gitunya, wah sampai ke 7 irama menguasai gitunya. Ya amalnya masih menyimpang ya. Justru yang dimaksud itu emang memahaminya itu. Hanya saja yang memahami perlu kita membacanya ya. Membacanya, pelajari. Bahasa Arabnya juga nanti demikian ya. Nanti ada lah gitu. Walaupun ya kemarin-kemarin mungkin tidak banyak pertemuan ya. Tambah lagi lah tentang bahasa Arab lah gitu ya. Tambah lagi ya. Pelajari sedikit dari Drusulullah ya gitu. Yang gampang dulu lah. Supaya gampang dipahami gitu ya. Pilih berarti langsung ke Nahwu Shorof berat ya. Saya rumus, saya pola lir cenah. Saya itu punya demikian beberapa metode ya gitu. Alhamdulillah di Tarki ada metode yang lebih mudah ya. Dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Tidak seperti di Al-Imarat terus bahasa Arab tuh ya gitu. Atau dengan kitabnya secara langsung tuh ya. Alhamdulillah lebih mudah. Tapi tetap bagi yang belum paham ya itu pasti terasa berat ya. Apalagi harus menghafal dan sebagainya. Ya. Menghafalkan kosakata wae gitunya. Kadang mengeluhnya minta ampun ya. Apalagi kalau sudah tua itu ya. Ini. Jadi benar-benar mempelajarinya itu luas ya. Ada tafsir, ada sirah, ya. Ya bahasa di antaranya. Belum balaghahnya. Semuanya ya, kalau bisa, kalau bisa. Kalau tidak ya fattaqullaha mastata'tum saja ya. Saya juga belum benar-benar tentang ilmu hadis itu menguasai ya 50% lah gitu. Belum lah. Ya mungkin masih 20%. Itu tentang sanad saja itu berat sekali ya. Tentang sanad itu ya. Mungkin antum kalau ngomong tentang sanad itu bisa nggak tidur seharian gitu ya. Itu hanya karena sanad saja.
Karena emang runtutannya luar biasa ini. Nah, itu. Nah, makanya emang perlu tadarruj ya, bertahap-tahap. Nah, ini juga sebenarnya kan Allah itu mengajarkan yang mudah kepada kita ya. Begitu juga kepada Bani Israel ya. Dengan bertahap-tahap mempelajari Taurat ya, tidak berat ya. Hanya saja bagaimana hawa nafsu mereka, keengganan mereka, sehingga berat untuk mengikutinya. Kemudian la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa, yaitu takut terhadap azab Allah dan kemurkaannya, atau agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Satu ayat lagi ya. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian kalian berpaling setelah adanya perjanjian itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, niscaya kalian tergolong orang-orang yang merugi. Setelah penegasan dalam ayat sebelumnya, maka disebutkan juga tawallaitum, ya, kalian berpaling dan meninggalkan. Dan di sini juga menunjukkan adanya kepantasan bagi mereka ditimpa hukuman yang besar, ya. Hukuman atas apa yang mereka lakukan, ya, dari berpalingnya terhadap kitabnya itu. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, niscaya kalian tergolong orang-orang yang merugi. Artinya, bagaimana Allah mempunyai karunia dan rahmatnya yang hebat, yang luar biasa, ya. Yang dengan itu pula, apabila seseorang itu senantiasa memahami dari rahmat dan karunia-Nya, kemudian juga dia iringi dengan ketaatan, maka disitulah menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, itu kita bisa ambil faedah dari ayat 63. Yang pertama, bagaimana janji yang Allah ambil pada Bani Israel dalam proses, ya, mereka di Gunung Tur, ya. Dan janji itu pula dengan ihdar, ya, dengan ancaman, dengan peringatan. Maka seseorang itu kan hakikatnya sudah diberikan janji, ya, sebelum lahirnya adalah alastu birabbikum, qalu bala, ya, agar senantiasa menjadikan Allah itu apa? Sembahannya, ilahnya, ya, Robnya. Rob itu kan maknanya malikun, ya. Kemudian mudabbir, ya, memelihara, ya. Malikun bisa menguasai, ya. Kemudian mudabbir memelihara, ya. Jadi disitulah paham, ya. Di antaranya juga memberi rezeki, ya. Memberikan rezeki. Itu makna dari Rob, ya.
nanti bisa dicek lagi ya. Nah itu, maka kalau seseorang itu memahami itu ya tidak akan gelisah ya hidupnya ya. Kehilangan seseorang yang dicintai, kehilangan benda yang dicintai, itu ya dia akan gelisah itu ya. Atau misalnya ketika ditimpa musibah, ya jelas ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun kan. Itulah yang berpegang teguh pada kitabnya. Ya itu terkadang berat ya. Dan itulah jawabannya pada Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu solusi dari berbagai masalah kita. Yang kedua, terpetik faedah bahwa harus berpegang teguh dengan erat, dengan sangat ya Al-Quran itu. Tidak hanya berpegang teguh kita membacanya saja, tapi dengan sangat ya, mengikuti apa yang ada di dalamnya. Yang ketiga, bukan hanya membaca tapi mempelajarinya ya. Dan yang keempat, buah dari belajar Al-Quran itu sendiri, yaitu ketakwaan. Maka seseorang kalau cuma belajar, niatnya belajar kemana, niatnya belajar mau apa, hasilnya apa ya, pasti akan dapatlah hasilnya. Kalau buah yang ditanam dengan air yang baik, air yang bersih, jernih, kemudian nanti prosesnya bagaimana, pasti akan menghasilkan buah yang bagus tuh ya gitu. Tapi kalau seseorang itu dengan air yang kotor, nah itu ya, maka hasilnya ya busuk itu ya. Dan juga saya juga dapat ilmu ya, ternyata ada sebuah buah itu ya, buah misalnya buah salak gitu ya, disimpan di kantong yang senantiasa kotor dengan kantong yang senantiasa bersih, beda hasilnya. Bisa dilihat beberapa, atau misalnya 8 jam aja, 8 jam itu buah yang disimpan di dalam kantong yang kotor itu sudah ada belatungan gitu ya, sudah ada belatungnya. Ternyata di kantong yang masih baru, kantong yang bersih itu masih bisa gitu ya, bisa dimakan malah gitu. Bahkan ditunggu di esok hari itu ya, masih bisa dimakan ternyata di kantong yang bersih. Di kantong yang kotor beda gitu. Itu ada ya, dicoba ya seperti itu. Nah itu menjelaskan bahwa pastinya hati yang bersih itu akan menumbuhkan ketakwaan. Tapi kalau hati yang kotor itu akan menumbuhkan kedengkian. Yang ujung-ujungnya hati yang kotor tidak bisa membimbing untuk taat kepada apa yang diserukan. Terus ayat ke-64, faedah yang pertama kita bisa ambil tentang berpalingnya Bani Israil ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hukuman yang mereka dapatkan. Dan yang ketiga adalah luasnya rahmat dan karunia Allah. Karena seseorang tanpa rahmat dan karunia Allah bisa jadi merugi. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Insya Allah Selasa depan kita masuk ke masih kisah Nabi Adam ya. Insya Allah mungkin ada 8 pertemuan lagi ya, mungkin tentang kisah Nabi Adam kita selesaikan sebelum nanti tentang Rasul ya.
Mudah-mudahan ya Allah senantiasa memberikan kelancaran ya. Ya, tentang sholat syukrul wudhu. Kalau di waktu dilarangnya sholat, nah itu ada perbedaan ya, selisih pendapat juga ya. Sebagian mengatakan ya tidak perlu juga ya sholat syukrul wudhu atau tahiyatul masjid di waktu yang terlarang ya. Tapi ada yang berpendapat juga boleh-boleh saja karena itu tidak terikat ya. Itu ada perbedaan pendapat. Tapi kalau kita lihat dari hadis Bilal, itu kan tidak ada batasan ya. Nah, seorang ketika batal wudhu terus ya, sholat syukrul wudhu tidak ada batasan apakah di waktu yang terlarang atau enggak ada batasan. Tapi ya silakan saja kalau memang ada yang mengatakan ya tidak juga ya, tetap dilarang juga sholat syukrul wudhu atau tahiyatul masjid di waktu yang terlarang. Jadi emang dua-duanya itu ada ya, masing-masing ada ya keterangannya. Terus ya tentang sholat rapat dan renggang itu mau ada dibahas. Tak seberat. Udah kalau nana atas ke mana gitunya. Jadi dahulukan lebih utama yang rapat ya gitu. Terus apakah sholatnya di rumah? Nah gitu ya, kalau misalnya nggak ada masjid yang rapat ya renggang terus ya. Kembali lagi memang pentingnya seseorang itu memahami yang namanya fikih ya. Pentingnya memahami fikih. Memang ada fikih uzur, rukhsah dan sebagainya ya. Tetapi di mana tempatnya ya? Di mana tempatnya? Apalagi dalam keadaan seperti ini ya sudah rapat bisa memungkinkan ya rapat saja ya. Itu. Jadi alasan apa lagi untuk renggang ya? Ya walaupun ada yang mengatakan rukhsah dan sebagainya kan. Memang kita ketika berkunjung ke masjid itu ya nggak bisa juga kita ya mereka punya kadang pendapat ya kita harus hormati ya gitu. Hanya saja bagi kita ya disinilah pemahaman yang harus senantiasa diteguhkan dalam sholat ya agar ya jangan hanya terbawa-bawa kesana kemari ya, orang terbawa renggang ya renggang gitu ya, jadi ngikut tentunya, nah gitu ya. Kalau ada alasannya, uzurnya apa? Alasan dan uzurnya kan. Jadi harus dipelajari. Apalagi ya sekarang keadaannya seperti ini ya rapat saja ya, gitu. Karena emang udah asal usulnya kan memang sholat itu berjamaah ya harus rapat. Ya, gitu. Itu ya. Uzurnya kan sudah lepas lah insya Allah ya gitu. Mau alasan apa lagi ya, tentunya ya gitu. Kalau tidak menemukan ya tentunya kalau sholat di rumah dengan alasan hal seperti itu ya menghindari kemungkaran ya alasannya ya sudah itu. Tapi kalau ada alasan yang lebih baik gitu ya, misalnya dengan teman dengan apa atau sampaikan dengan baik ya, ya itu silahkan tuh ya, tuh bisa tuh ya, tuh ya bukan artinya tidak menghargai pendapat ya, tapi memang itulah bahwa kebenaran itu ya kembali kalau sudah uzurnya selesai ya jangan ada alasan-alasan yang lain, karena kan dari yang namanya alasan-alasan kan ya diadakan oleh Bani Israel akhirnya ya
tidak mengikuti apa yang diserukan itu ya. Nah itulah gitu ya. Walafu minkum. Nah ini saya ada saran tuh ya. Saya nggak tahu nih kemarin, nggak tahu ya adan apa ya adan itu tadi. Jadi nggak, jadi kita harus itu profesional ya. Kita itu sebagai DKM harus profesional. Kasih kenyamanan buat orang yang adan gitu ya. Ya. Ya, jadi nggak tadi itu ya. Jadi kita harus profesional, kasih orang lain. Kalau misalnya kita kasih orang lain untuk adan, kasih kenyamanan ya. Jadi orang itu jangan sampai, saya aja itu ya di DKM di sana itu ya, itu sampai dikritik karena si muazin itu ya, si muazin harus megang si mic gitu ya. Itu kan buat yang sakit bahu itu nggak nyaman tuh ya, harus megang mic dan sebagainya. Ya nggak apa-apa kalau kasih orang mic yang buat ceramah juga nggak masalah sebenarnya kan, asal terdengar adanya gitu. Karena kan substansi adan itu sendiri kan terdengar ya. Kalau seseorang udah nggak nyaman juga itu, jadi harus profesional ya. Ini pun tentu ya, bukan artinya saya memaksakan atau gimana, tapi harus profesional orang itu ya. Itu ya. Terus kemarin imam tuh ya, nggak tahu saya, moga-moga salah dengar ya, moga-moga salah dengar. Itu rakaat 1 sampai 3 sami Allahu liman hamidah, bukan hamidah itu ya. Nah itu ya. Jadi moga-moga jadi koreksin ya. Jadi jangan keras hatilah gitu terhadap orang luar. Orang luar kadang bisa lebih benar dari kita ya. Orang saya juga dikritik sebagai DKM ya, silahkan gitu ya, ada kritikan gitu ya. Gitu. Dan ya moga-moga saya salah itu ya. Saya dengar kemarin rakaat 1 sampai 3 itu sami Allahu liman hamidah, bukan hamidah. Nah, mudah-mudahan nanti saya salah ya. Nah, coba ini dikoreksi saja. Senantiasa ya saling mengoreksi ya. Karena ya kalau tidak dibenarkan ya masa benar terus ya gitu. Padahal ya sejatinya ya manusia itu harus saling mengoreksi ya. Apalagi dalam masalah fikih ya. Ini sangat kental sekali. Orang kita misalnya jadi imam, orang lain menilai salah kita bacaannya gimana, nah itu kadang orang lain lebih benar malah gitu ya. Jadi jangan takut yang namanya kritikan ya. Saya malah banyak kritikan di DKM tuh ya. Ya nggak masalah sebenarnya. Maka kita harus senantiasa mengoreksi, jangan keras hati katanya, jangan seperti batu. Harus kasih kenyamanan ya pada orang yang adan, orang yang jadi khotib itu kasih kenyamanan. Tong sampai megang ya megang itu buat yang sakit bahu itu. Malah saya dikritik gitu kan malah. Orang dikasih mic dipegang gitu, saya dikritik, jangan sampai dipegang nih gitu. Gitu. Itu karena nggak nyaman tuh. Itu ya. Jadi saling mengoreksi saja ya. Siapa jadi orang yang mengoreksi lebih benar daripada kita ya itu ya. Walaupun ya tentu yang namanya nasihat ya ada adabnya ya gitu. Tapi ya kembali kita juga harus saling senantiasa membenahi diri ya gitu. Terhadap ilmu, boleh jadikan ilmu kita ya masih sedikit ya gitu. Nah segitu aja dulu ya. Wallaahu fiikum, wallaahu minkum. Rabbana atina minal karamah wa ilana minal rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.